ketiga shio, saya meramalkan orang yang bersio macan, kerbau, dan shio tikus ya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman di sini 3 shio ini mungkin agak terlambat ya, udah agak telat untuk saya ramalkan di bulan Maret. Nah, kiranya ya mudah-mudahan hasil ramalannya bagus ya, karena sudah lama sekali sudah menanti-nantikan untuk diramalkan, untuk dibacakan readingnya ya. Nah, teman-teman di sini hasil ramalan ini akan membicarakan tentang domina apa yang bakal terjadi, ya, dan apa saja yang perlu dibenahi sehingga di bulan 3 bisa mendapatkan satu hal yang baik, ya. Di sini saya akan memberikan tahu, ya, memberikan apakah ciri-ciri khasnya itu. Untuk orang bersio macan, biasanya lugas, tegas, dan terpercaya ya. Pemberani dan gagah perkasa ya. Untuk orang yang bersio macan, itu biasanya dia ketegasan hati dalam berprinsip, ketegasan hati dalam melakukan sesuatu ya. Dia punya suatu kewibawaan dalam melakukan sesuatu ya. Tahap perencanaan, tahap planning ya, yang sangat bagus, yang sangat baik sekali dengan tegas dan pendiriannya sehingga dia mudah memperoleh suatu keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya ya. Sedangkan orang yang bersio kerbau, dia itu orangnya penuh dengan tekad dan kemauan, usaha dan kemajuan yang keras ya. Usaha kerja keras yang selalu bersemangat ya dalam diri dia, karena di dalam kehidupan dia itu selalu ingin bekerja, dan bekerja terus. Nah, jadi untuk orang yang bersio kerbau, tak kala itu dia tidak lepas yang namanya ke suatu keberhasilan ya, karena dia selalu banyak berusaha dan banyak bekerja keras, akhirnya dia selalu bisa mendapatkan suatu keberhasilan yang dengan tekad dan keuletannya ya. Beda dengan orang yang bersio tikus ya. Nah, jadi di sini tikus itu dia orangnya juga licik ya, cerdas dan pintar ya. Nah, ini untuk orang yang bersio tikus ini biasanya jika dia bisa ikut lomba mengenai permainan judi, dia bisa mengambil suatu kelicikan dan kepintarannya dalam memenangkan sesuatu ya. Nah, apalagi suatu perlombaan ya yang menimpa dia, dia pasti akan berusaha keras untuk bisa menang walaupun memang itu melewati jalan pintas ya. Nah, juga begini, apakah dengan planningnya itu ya mungkin ya dia juga bisa melakukan semuanya itu dengan tahap kelicikannya sehingga dia terlalu cerdas dan pintar sehingga dia tidak jatuh ke dalam lubang besar karena dia udah tahu, dia udah bisa mencium apakah itu berbahaya atau menguntungkan bagi dia. Nah, jadi di sini ketiga show ini, show tikus, show kerbau, dan show macan, apakah bagus yang terbaik atau yang terburuk ya di bulan 3 ini, domina apakah terjadi dan apakah memang bisa dibenahi ataupun kita jauhi ya. Jadi sehingga kita hoki rezekinya tidak terpontang-panting, sehingga apa yang kita dapatkan dapat direstui oleh Tuhan ya. Jadi di sini suatu berkat rezeki semua dari tangan kita, tinggal kita menjalankan bagaimana kita mendapatkan itu semua ya. Halo teman-teman semuanya, saya Evan Jaya kembali berjumpa dengan saya. Mohon maaf ya teman-teman karena di sini saya udah beberapa hari ini ya terlalu sibuk ya. Jadi ada sibukan, ada aktivitas ya susah untuk menempatkan diri untuk bisa menyisakan waktu lah ya untuk bisa membacakan ramalan untuk Anda semua ya. Ya teman-teman di sini ya mungkin teman-teman subscriber yang setia yang sudah menunggu saya ya hasil ramalan setiap harinya. Ya mohon maaf sekali lagi karena memang saya sangat sibuk sekali ya. Jika bisa ya saya akan bisa menempatkan diri kepada Anda. Nah, jadi di sini teman-teman kiranya ya suatu harapan, suatu hal yang baik bisa kita dapatkan ya. Nah, kali ini di sini saya akan meramalkan tentang 3 show. Yang pertama yaitu kita dimulai dulu dengan show tikus
yang kedua shio kerbau, yang ketiga dan shio macan ya. Nah, jadi di sini saya akan mulai meramalkan kartu remi ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan memberitahukan secara meluas ya, dan secara readingnya itu secara umum ya, bukan secara personal tetapi secara umum dan meluas. Nah, kali ini untuk orang yang bersio tikus, ini gambaran saya dikasih penglihatan bahwa di bulan 3 ini harus penuh banyak kehati-hatian, harus lebih banyak berhati-hati lah gitu, waspada dalam situasi lingkungan ya, situasi kondisi, karena kurang memadai dan kurang menguntungkan bagi si orang yang bersio tikus ya, karena ya apalagi yang berhubungan dengan judi, saham, ataupun yang berhubungan dengan otak kecerdikan, karena itu kurang beruntung di bulan 3. Jadi jangan sampai Anda merugikan diri sendiri ataupun orang lain ataupun diri sendiri lah gitu ya. Nah, jadi di sini untuk orang tikus itu harus lebih waspada, jangan terlalu suka pintar dalam kelicikan, jangan terlalu cerdas dalam kelicikan juga, karena di sini juga harus bisa menimbang yang namanya kecerdasan, kelicikan, dan kepintaran. Jadi harus bisa keseimbangan, harus bisa balance dalam kehidupan Anda. Ya, jangan hanya bisa menang sendiri, tapi juga Anda perlu juga untuk belajar merendahkan diri ya. Nah, jadi di bulan 3 ini ya harus lebih banyak merendahkan diri daripada untuk menyombongkan diri. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan mulai meramalkan kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan mengambil kartu remi ya. Saya akan menarik satu kartu untuk Anda dominan yang bakal terjadi. Di sini kartu pertama, dominan yang bakal terjadi adalah mengenai kerugian ya, mengenai pengeluaran Anda ya untuk mengorbankan sesuatu ini. Nah, di sini saya akan menarik dulu 3 kartunya lagi. Tiga kartu ini di sini saya mengatakan bahwa untuk orang yang bersio tikus ini kebanyakan rencana tujuan ini banyak gagalnya ya, banyak gelapnya. Di sini dikuasai suatu bintang gelap, tidak mendapatkan satu harapan yang baik. Di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa jangan terlalu banyak gelisah dan jangan terlalu banyak menghambur-hamburkan ataupun mengorbankan sesuatu yang tak pasti, karena bisa juga dibilang Anda juga jangan terlalu suka ataupun bersenang-senang berhura-hura mengenai uang ataupun menghancurkan diri sendiri dengan cara mabuk-mabukan ataupun dengan kesenangan sendiri ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya, di sini ada tujuan ini, kata janji ini semua batal ataupun gagal di tengah jalan ya. Jadi di sini semua hal yang baik tidak bisa Anda dapatkan, ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati. Coba di sini akan buka lagi 5 kartunya. 5 kartunya seperti apa ya di sini ya. Di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu harapan yang baik, ada bertemu dengan dewa penolong ya. Nah, tapi di sini diharapkan bahwa satu kartu ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang baik, bisa Anda dapatkan suatu secara kepuasan hati ya. Tapi di sini dibilangnya Anda harus jangan terlalu banyak mengorbankan diri mengenai uang ya. Kepuasan diri juga harus dijaga, harus dibatasi ya. Jangan semuanya itu dijalankan dengan cara berhuru-hara ataupun lupa waktu dan lupa diri ya. Di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa kurang adanya ketegasan hati, kurang adanya kebijaksanaan dalam hati ya dalam menjalankan sesuatu. Dalam kehidupan Anda itu Anda merasa anggap remeh, karena dengan kelicikan Anda, kepintaran Anda bisa mendapatkan itu semua. Ya, jadi Anda ingatlah ya untuk masuk di tahun 2021, di tahun syukur bau ini, untuk orang yang bersio tikus itu agak lemah ya gitu ya, agak tidak punya hoki ya, kurang menguntungkan di tahun syukur bau. Jadi lebih banyak bekerja keras daripada hanya memikirkan ya, hanya merencanakan sesuatu sudah bisa mendapatkan sesuatu. Bukan seperti itu ya. Jadi di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa ada suatu hal yang baik bisa Anda dapatkan. Tapi di sini harus ada dibatasi dengan jangan ada pengeluaran. Keuntungan juga ada, tapi di sini dibatasi dengan dewa penolong ya, bisa membantu Anda ya. Di sini
yang mengenai pengorbanan jangan terlalu besar. Ingat waktu dan ingat sadar diri bahwa itu semuanya itu butuh proses dan butuh tahap demi tahap ya. Apapun yang sudah di planning, direncanakan, tidak bisa berjalan dengan lancar. Apapun juga itu ya, tidak bisa baik dengan lancar dan sukses lah gitu ya. Jadi di sini ada hal yang baik, tapi jangan terlalu suka mengorbankan ataupun mengeluarkan sesuatu hal yang jumlahnya sangat besar sekali. Jadi di sini teman-teman, kalau untuk orang yang bersio tikus, gambaran saya mengatakan bahwa ada banyak kata janji, tapi janjinya itu janji untuk bertemu, untuk have fun, bersenang-senang ya, untuk mengajak hiburan. Terus juga tidak ada suatu hal yang positif dalam menjalankan sesuatu ya. Di bulan 3 ini lebih banyak mengorbankan sesuatu, menghabiskan uang, tenaga, dan waktu, merusak diri ya. Merusak diri itu seperti mabuk-mabukan, makan-makan ya, mungkin suka begadang. Di bulan 3 ini banyak teman-teman yang tidak baik yang ingin mengacaukan segalanya ya. Jadi gambaran saya mengatakan bahwa hati-hatilah dengan lingkungan sekitar Anda. Harus bisa menguasai situasi kondisi, jangan sampai situasi kondisi itu yang menguasai diri Anda. Jangan terlalu terpaku pada suatu hal-hal yang kesedangan, hiburan, apalagi yang berhubungan dengan minum-minuman keras. Semua itu hal yang tidak baik, apalagi pergi sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Di bulan 3 ini bisa dibilang ini adalah ujian dan cobaan buat Anda yang bersio tikus. Apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, ya, yang sudah punya pasangan, seharusnya lebih banyak di rumah saja ataupun ingin keluar jalan-jalan ya ajaklah istri Anda, suami Anda ataupun anak Anda pergi bersama-sama. Jangan mencoba diri untuk pergi sendirian ya. Karena di balik itu semua pasti ada banyak cobaan yang menimpa Anda ya. Nah, jadi di sini ya mudah-mudahan untuk orang tikus bisa mendapatkan satu hal yang baik ya. Asalkan di sini Anda bisa berpikir lebih panjang, Anda bisa berpikir lebih bijaksana, tahu diri dan sadar diri mengenai situasi kondisi Anda. Karena di bulan 3 ini jangan sesekali Anda merusak diri hanya dengan kesenangan diri ataupun hiburan semata ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan untuk orang tikus sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan untuk orang yang bersio kerbau. Teman-teman, di sini saya akan meramalkan untuk ramalan kedua, yaitu tingkatan kedua juga untuk ramalan sio kerbau. Saya akan menarik dulu satu kartu buat Anda. Adalah kesedihan ya. Kebahagiaan kurang bisa didapatkan, jadi kecemasan, kegalauan, kegelisahan. Nah, jadi di sini mengenai apa? Coba saya akan menarik lagi 3 kartunya ya. 3 kartu. Untuk orang bersio kerbau, tentunya masuk di tahun sio kerbau Anda sendiri ya, pasti banyak bentrok ya. Nah, jadi di sini banyak halangan ya. Di sini ketiga-tiganya ini sangat mengatakan bahwa 3 kartu ini adalah suatu halangan yang sangat besar sekali. Tujuan harapan semuanya tidak mendapatkan suatu hal apapun. Ini 3 kartu ini sangat jelek sekali. Baru kali ini saya mendapatkan satu kartu untuk ramalan sio ini ya. Sangat tidak bagus sekali. Ini di bulan 3 ini sangat-sangat buntu sekali. Tidak mendapatkan jalan baik, tidak mendapatkan suatu harapan yang baik, apapun semua tidak bisa berjalan dengan lancar. Halangan. Di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa halangan yang sangat besar sekali tidak memiliki suatu harapan yang baik ataupun kesempatan emas yang bisa Anda raih. Di sini saya akan buka lagi 5 kartunya ya.
Untuk show kerbau ini, biasanya kalau hidup di tahun show Anda sendiri, itu sangat bentrok sekali ya. Karena itu susah untuk bisa mendapatkan apa yang bisa Anda raih gitu. Jalan harapan juga kurang bisa dijalankan dengan dalam setapak demi setapak ya. Susah sekali untuk bisa Anda dapatkan. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak gelapnya, banyak harapan tidak baik. Di sini bertemu dengan sepasang orang sama-sama berkulit sawo matang, seorang pria dan seorang perempuan. Ya, seorang wanita, pria dan wanita. Ini adalah orang yang sama-sama berkulit sawo matang yang benar-benar ingin menghancurkan Anda ataupun rugi dalam suatu hal bisnis apapun. Di sini tidak mendapatkan jalan apapun, malah Anda habis uang, habis modal, rugi, dan tidak mendapatkan apa-apa. Bisa dibilang nihil sekali. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio kerbau, ini Anda harus berhati-hati, harus banyak berwaspada ya. Ini ada tadi orang yang berkulit sawo matang, seorang pria dan seorang wanita, itu sangat tidak bagus sekali ya. Jadi Anda harus hati-hati kalau jika bertemu dengan mereka. Anda harus jangan terlalu banyak berinteraksi ataupun mengajak kerjasama ataupun menerima kata kerjasama dari mereka. Di sini tidak mendapatkan suatu apapun, karena di sini yang saya lihat adalah blank, nihil, kosong, dan gelap. Untuk orang show kerbau, tidak mendapatkan suatu hal apapun. Di sini 5 kartu ini jalan buntu, semangat juga, tenaga juga, pikiran juga, rencana juga, semuanya kosong sekali. Tidak mendapatkan suatu hal apapun. Dukungan juga tidak ada, berkat dari Tuhan juga tidak ada. Semua adalah nihil. Ini yang saya lihat ya, untuk orang show kerbau ini di tahun show kerbau ini secara meluas yang saya lihat ini memang sih benar ya, sesuai dengan ramalan ini. Tidak ada tujuan yang pasti, semua bekerja tidak sesuai dengan harapan, malah bertemu dengan banyak orang yang tidak diinginkan, dan selalu banyak dikejar-kejar suatu harapan yang tidak semestinya Anda dapatkan gitu ya. Nah, jadi di sini harapan positif berubah menjadi negatif, yang negatif malah menjadi semakin menjadi-jadi. Akhirnya semuanya jadi terbengkalai, hancur di tengah jalan dan tidak mendapatkan suatu apapun. Nah, jadi di sini untuk orang show kerbau ini ya perlu banyak berdoa dan lakukanlah pencerahan aura supaya Anda bisa kembali normal kehidupan Anda, dan lakukanlah magic money ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika Anda sedang susah ya, ketika Anda sedang menderita ataupun tidak mendapatkan suatu jalan bintang terang ya, jalan lurus, Anda sudah membuat magic money, disitulah magic money bisa membantu Anda. Apalagi dibantu dengan pencerahan aura. Karena sesusah apapun, segelap apapun, pasti selalu ada jalan 10-25%. Jadi di saat kamu pencerahan aura, di saat kamu sudah membuat magic money, situlah magic money bekerja akan memberikan suatu harapan yang baik buat Anda. Di sini teman-teman, saya akan memberikan suatu penjelasan bahwa magic money bisa menarik hoki rezeki, dewa penolong, ya. Hal-hal yang baik bisa Anda dapatkan. Di sini saya ingatkan tidak mendapatkan suatu kata tumbal, tidak ada dampaknya ke anak cucu cicit nantinya. Ya, ini adalah ilmu putih dan memakai ilmu alam semesta. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan membantu Anda jika Anda mau ya. Nah, jadi di sini untuk orang show kerbau ini, di tahun show kerbau di bulan 3 benar-benar hanyut ya, benar-benar sangat rusak sekali dan membuat Anda dampak kebangkrutan. Jadi di bulan 3 ini Anda sudah tahu melihat ramalan ini, hati-hatilah dalam berkorban sesuatu. Hati-hatilah dalam mengorbankan sesuatu. Ya, hati-hati terhadap situasi kondisi Anda, terutama jika Anda bertemu dengan sepasang pria dan wanita yang berkulit sawo matang. Jadi di sini ya Anda teman-teman lakukan pencerahan aura supaya saya bisa membantu Anda ya. Magic money yang terpenting sehingga dia bisa memberikan Anda apapun susah Anda dapatkan ya, tidak semua apa yang susah Anda dapatkan ya pastinya
bisa Anda dapatkan lagi melalui magic money, ya. Magic money bisa membantu Anda bukan hanya dari segi uang, tapi juga bisa mendatangkan orang yang baik, memberikan Anda makan, minum, dan memberikan suatu rezeki, mungkin dalam suatu rencana baik, ataupun bertemu dengan dewa penolong, ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan untuk orang yang bersio kerbau sudah selesai. Kali ini saya akan melanjutkan yang terakhir, yaitu orang yang bersio macan. Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan orang yang bersio macan. Saya akan menarik satu kartu, ya. Di sini kartunya sudah saya kocok terlebih dahulu tanpa menghabiskan waktu Anda. Nah, jadi di sini satu kartu ini mengenai seorang perempuan ataupun seorang wanita yang berambut ikal, ya, berkulit hitam. Nah, rambutnya lurus, bisa. Tapi di sini kalau saya lihat sih rambutnya ikal, ya, di sini, ya. Ada apa dengan dia, ya? Coba saya akan buka lagi 3 kartunya. 3 kartu, ya, untuk orang yang bersio macan. Nah, di sini teman-teman, 3 kartu ini ada mengatakan suatu kata tujuan, ya. Nah, di sini tujuannya dengan orang ini. Dia mengatakan bahwa untuk orang yang ini, ya, berkulit putih di sini, sangat cantik jelita, ya, di sini badannya ideal. Nah, berkulit putih, seorang wanita mengajak kata-kata rencana tujuan, ya. Ini mengenai kehidupan, mengatakan bahwa kurang adanya ketegasan hati, kurang wibawa dalam menjalankan sesuatu, suka gelisah dan suka
memanipulasi perasaan ataupun memanipulasi pikiran. Jadi sehingga rencana Anda, tujuan Anda sangat kacau balau, ya. Ketika Anda suatu hal yang baik mendatangkan suatu hal yang baik, Dewa Penolong datang kepada Anda, disinilah kehidupan Anda mendapatkan suatu hal yang kurang, mendapatkan suatu harapan yang baik. Apalagi suatu hal yang positif juga kurang bisa Anda kuasai sehingga ya semuanya bisa pergi menjauh. Coba saya akan buka lagi 5 kartunya ya. Nah, di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa bisa bertemu dengan orang yang baik, tapi di sini banyak halangan ya di sini ya. Nah, jadi di sini Anda bertemu dengan orang ini berkulit hitam, berkulit sawo matang, ya. Anda juga bertemu dengan orang ini, seorang pria berkulit kuning langsat. Nah, tapi di sini Anda tidak punya ketetapan hati. Anda suka gelisah. Nah, suka gelisah. Hati Anda tidak menentu di sini untuk orang Shou Macan. Jadi di bulan 3 ini banyak dewa penolong datang membantu Anda, tapi Anda kurang yakin dengan mereka. Ya, di sini banyak mengatakan bahwa Anda harus banyak bersabar. Di sini juga banyak halangannya ya. Nah, jadi di sini harapan yang baik susah Anda dapatkan. Nah, apalagi yang berhubungan dengan seorang wanita yang tadi berambut ikal, ya. Ini rambut ikal ini yang menghancurkan segalanya. Seorang wanita yang berambut ikal, ya, badannya ideal, ini juga berkulit hitam, sengaja untuk mencuci otak Anda, mencuci pikiran Anda sehingga planning rencana yang sudah diterapkan dengan baik gagal ataupun sengaja dibuat hancur, dibuat rusak sehingga rencana itu tidak perlu dibuat gitu ya. Nah, jadi di sini ada dewa penolong, di sini juga dewa penolong berkulit sawo matang dan berkulit kuning langsat. Tapi di satu sisi, nah, harus ada banyak kesabaran, banyak halangannya. Halangannya siapa? Ya seorang wanita ini tadi berambut ikal, rambutnya putih, rambutnya hitam. Maaf, ini rambutnya ikal berkulit hitam. Nah, jadi di sini itulah yang bermaksud ingin menghancurkan segalanya. Ini adalah suatu bisnis, suatu tujuan rencana yang belum bisa berhasil dalam melakukan sesuatu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini saya akan memberikan suatu secara meluas untuk orang Shou Macan. Ini mengatakan bahwa Anda jangan terlalu percaya dengan omongan orang lain, Anda jangan terlalu ringan ya telinga Anda ya. Karena setiap masukan tidak berarti suatu hal yang positif dan suatu hal yang baik. Anda berkata seperti itu belum tentu dicapkan sebagai hal yang baik. Anda berpikir seperti itu belum tentu dinilai orang baik. Ya. Ibaratnya seperti ini teman-teman, untuk orang Shou Macan ini harus lebih mengutamakan kata kerjasama. Kalau ada bimbang dan rasa ragu-ragu untuk orang Shou Macan, jangan terlalu berkecil hati ataupun cepat tersinggung dengan omongan orang lain. Di sini kalau yang saya lihat ya, berdasarkan dengan kartu, jangan terlalu gampang dihasutin oleh orang-orang terdekat Anda, tetapi Anda saring, Anda filter ya. Anda filterkan omongan orang, boleh Anda dengarkan, tapi Anda pikirkan baik-baik apakah itu benar atau tidak, dia menguntungkan ataupun mencelakai Anda. Di sini untuk orang Shou Macan, kalau saya lihat ya, jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Jangan terlalu cepat melakukan sesuatu tanpa Anda pikirkan baik-baik. Di sini kalau saya lihat, untuk orang Shou Macan kurang mandiri dan kurang dewasa. Dalam melakukan sesuatu, di bulan 3 ini, ada banyak halangan, rintangan, dan tantangan yang muncul di depan Anda. Jadi, banyak dewa penolong datang, juga ada satu orang ataupun 2 orang yang datang merugikan Anda. Tanpa Anda sadari, Anda juga sudah masuk ke dalam tahap perencanaan itu. Baik atau tidak, semuanya bercampur, bersatu padu. Jadi di sini ya teman-teman, untuk orang Shou Kerbau itu rencanakanlah semua hal yang baik. Di sini bukanlah suatu harapan yang tidak bisa diambil, tidak bisa dijalankan,
tetapi Anda kurang bijaksana. Ketika Anda mendengarkan orang lain dan Anda jalankan itu tanpa Anda filter, Anda saringkan, bisa saja itu mendapatkan suatu kegagalan, bisa saja itu bisa mendapatkan suatu keterpurukan, bisa saja itu bisa mendapatkan suatu keuntungan buat Anda. Tapi di sini, ya, tapi sebagai manusia kita tidak bisa tahu apakah itu yang terbaik atau yang terburuk, ataupun bisa membuat Anda tuh selalu terpontang-panting ataupun jatuh bangkrut. Nah, untuk orang show macan, janganlah seperti itu teman-teman. Di bulan 3 ini, saya memberi nasihat kepada Anda, tapi bukan mengajari Anda ya. Saya memberitahukan bahwa untuk orang show macan itu, hati-hatilah ya. Boleh mendengar omongan orang lain, tapi jangan sampai dihasutin orang. Orang berkata A, pemikiran juga jangan ikut-ikutan A. Diberi kasih tahu B, kita jangan ikut-ikutan B. Karena di balik A, di balik B, pasti itu selalu ada C, D, dan E. Jadi semua apapun yang dijalankan dapat bisa Anda terima, asalkan Anda benar-benar mengambil suatu kata kesimpulan jalan terbaik buat Anda. Barulah Anda bisa melanjutkan semua tahap rencana dan planning supaya bisa berlancar dan berhasil. Jadi di sini, kalau saya lihat di sini, lama-lama kelamaan Anda mendengar omongan orang lain, lama-lama tidak usah dilakukan. Akhirnya tidak mendapatkan suatu tujuan yang pasti. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersio macan, lebih bijaksana, lebih punya ketegasan hati, ya. Bertemu dengan berbagai orang pun juga harus bisa memilih dan memilah mana yang terbaik dan mana yang terburuk buat Anda. Sehingga semuanya tidak terpontang-panting, tidak mendapatkan suatu keterpurukan, akhirnya Anda dijauhi dan tidak memiliki apa-apa. Ya, jadi di sini untuk orang show macan, ya udah cukup paham ya teman-teman ya. Nah, jadi hasil ramalan udah selesai. Jadi waspadai orang tidak diinginkan, berpikirlah lebih bijaksana dan lebih matang dan lebih mandiri dan dewasa. Jangan terlalu gampang dihasutin, boleh mendengar, asal jangan ikut-ikutan. Kita memilih dan memilah yang terbaik supaya kita bisa menjalankan semuanya itu dengan pasti dan penuh keyakinan dan percaya diri. Ya, oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai untuk ramalan show tikus, kerbau, dan show macan. Jadi kiranya ya hasil ramalan ini ya mungkin ya tidak sesuai dengan Anda ataupun tidak resonate ya. Ya, anggap saja hasil ramalan ini hanya bersifat hiburan ataupun bersifat sebagai permainan saja ya. Karena di sini hasil ramalan tetaplah ramalan. Di sini adalah ramalan ya, jika Tuhan berkehendak, Tuhan berkuasa, pasti semuanya bisa berubah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Anggaplah ramalan ini sebagai suatu inisiatif diri ya dalam membacakan suatu ramalan ini ya, sehingga bisa membuat suatu hal yang baik kepada diri Anda dan menjalankan suatu kehidupan yang baik ya. Suatu hal yang positif bisa Anda jalankan dan Anda dapatkan. Jadi di sini mudah-mudahan dengan dibacakan ramalan ini Anda bisa lebih membaik di bulan 3 ini nanti ya. Oke, ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.